Pengalaman iman yang semacam ini yang saya kira ya menjadi penting, orang bisa benar-benar tahan berhadapan dengan situasi apapun ketika merasa bahwa aku tuh sebenarnya orang yang tidak berarti, tidak berharga, namun dipungut oleh Allah sendiri, diambil oleh Allah sendiri, menjadi miliknya. Nah, Israel itu kan dipungut dari peristiwa di Mesir, tetapi juga nanti peristiwa pembuangan, sudah dibuang, gak ada artinya. Tapi Allah mau memungut Israel itu dari kejatuhannya diangkat. Perasaan yang semacam itulah yang mungkin harus sebenarnya dirasakan oleh banyak orang Katolik, sehingga akan merasa bahwa Allahnya itu begitu mencintainya. Sampai pada pengalaman itu ya orang akan benar-benar jadi militan. Kebanyakan dari kita itu yang mungkin anak-anak kita ini kan dibaptis bayi ya. Ketika dibaptis bayi itu lalu mungkin juga belum sampai pada kedalaman. Pokoknya yang dibaptis bayi besok suruh komuni pertama ya komuni pertama gitu, ikut penguatan, terus KPP, selesai. Tapi kemendalamannya itu bahwa saya diambil oleh Allah dari situasiku sehingga aku diberi martabat yang berharga oleh Allah itu belum sampai. Pemazmur itu kan atau Nabi itu kan mengatakan apa sih Tuhan di mata si Maya Romantir ya. Pernah dengar lagunya itu? Ini dari dia itu pengalaman iman dia sendiri. Jadi apa sebenarnya begitu berharganya di mata Tuhan? Ada lagunya. Kira-kira kita bisa menangkapnya ya? Ya. Kita harus ragu. Jadi Yesaya menggambarkan Allah yang tidak pernah menceraikan, memberikan surat cerai kepada istrinya Israel. Coba dilihat Yesaya 50 ayat 1. Ayat 1. Yesaya. Coba yang sudah ketemu dibaca keras-keras. Bila maka dengan surat cerai ini tanda aku orang bersedia dan kepada siapakah yang akan menagih tangguh menurut engkau sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu berbuat dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibu diusir. Sebenarnya kan yang melanggar itu kan umat ya. Dengan kata lain, karena pelanggaran itu umat itu sebenarnya sudah mengeluarkan diri dari persekutuan. Atau mungkin bahasa yang biasa kita pakai menceraikan diri. Nah, kalau begitu kan sebenarnya tinggal Tuhan ya tak kasih surat cerai selesai kan. Tetapi itu kan tidak dilakukan oleh Tuhan. Nah itu. Meskipun itu ya berkali-kali salah gitu, tetapi tidak pernah Tuhan itu mengatakan selesailah perjanjian kita. Tidak pernah. Jadi di situ yang saya kira menjadi poin amat penting untuk kita bahwa perjanjian yang diikat oleh Tuhan itu sebenarnya adalah perjanjian yang kekal. Nah, lalu kita bisa mengatakan begini Bapak Ibu,
Perkawinan menjadi tanda keselamatan untuk suami istri, anak-anak dan umat beriman lainnya. Jadi poinnya penting di situ. Suami menjadi tanda untuk istri, istri menjadi tanda untuk suami. Suami istri menjadi tanda bagi anak-anak dan orang lain. Nah, poin inilah yang saya kira menjadi bahan sehingga kita itu harus memanage kehidupan berkeluarga, memanage kehidupan berkeluarga sehingga benar-benar bahwa suami istri menjadi tanda keselamatan. Harus dimanage. Makanya misalnya kalau ada perselisihan harus dimanage sehingga tidak terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu bisa macam-macam, bisa suara, bisa kekerasan dengan tangan atau yang lain gitu. Nah itu yang harus dimanage. Apalagi kita ini sekarang di kota ya, di kota semakin lama semakin dekat satu dengan tetangga itu kan semakin dekat. Jadi kalau nggak dimanage dengan baik, mendengarkan kita bertengkar terus menerus ya, orang pasti akan menilai masa ini sakramen, bukannya ini sakrat maut. Jadi itu yang saya kira menjadi penting. Maka dimanage sebaik mungkin. Cinta ilahi dan cinta insani tidak bertentangan, justru harus saling mendukung dan saling menerangi. Cinta insani itu harus diterangi dengan cinta ilahi, dan cinta ilahi diwujudkan di dalam cinta manusia. Di situ. Maka kalau orang sudah memahami itu lalu nanti bisa berkata seperti Yohanes, Allah itu adalah kasih. Karenanya perintah ke-6 ini juga mengajak menjaga kehidupan bersama pria dan wanita adalah gambaran kesetiaan Allah agar jangan hancur oleh sifat mementingkan diri sendiri. Jadi gambaran kesetiaan Allah itu tampak di dalam kesetiaan suami istri. Pastor boleh tanya, perkawinan yang normal itu kan perkawinan antara suami istri, pria dan wanita. Tapi kalau zaman sekarang itu juga ditemui atau banyak ya, itu yang namanya perkawinan campur atau bukan campur maksud saya, namanya perkawinan yang homofil dan lesbi. Ya. Nah, apakah itu dapat dikatakan perkawinan demikian itu menjadi tanda keselamatan bagi mereka? Tidak. Kalau menurut Gereja Katolik dan menurut kitab suci kita, di sana sangat jelas dikatakan laki-laki dan perempuan. Maka di dalam penyelidikan kanonik juga pasti akan ditanya, kamu laki-laki normal? Tapi pasti tidak begitu pertanyaannya. Hanya jelasnya seperti itu. Karena misalnya sudah ada kasus-kasus itu yang terjadi di Jambi, yang terjadi di Bengkulu Utara, itu kan penipuan perkawinan. Pada saat malam sebagai suami istri dundur ya. Tapi tahu-tahu suatu saat loh kok sama. Waduh. Jadi nggak bisa itu. Karena laki-laki dan perempuan. Itu yang dikatakan di dalam kitab suci. Kalau kita mau cari kitab Kejadian, kita cari Injil Matius, cari Efesus misalnya. Dengan kata lain itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama. Seperti yang belakangan ini saya juga mendengar kalau Bapak Paulus itu sekarang juga bukan merestui tapi boleh dikatakan kita itu harus dapat menerima mereka jenis itu. Maksudnya tentu jangan salah pahami, karena memang banyak orang salah pahami ya. Jadi maksudnya adalah
ketika ada orang-orang bermasalah di dalam keluarga, tidak menyingkirkan orang-orang itu, tetapi menerima orang-orang itu di dalam keluarga. Karena tidak jarang orang itu menjadi begitu bukan karena dirinya sendiri. Dari kasus-kasus itu sangat jelas saya kira bahwa ada orang-orang yang terluka, ada orang-orang yang mengalami perubahan sikap itu ketika waktu kecilnya diperlakukan secara tidak baik, dan itu yang membuat persoalan. Sehingga lalu keluar misalnya sekarang di dalam gereja saya kira sangat jelas ada protokol-protokol berkaitan dengan itu karena mau melindungi. Jadi paus itu sebenarnya mau mengatakan, orang-orang yang macam itu jangan kamu lihat begitu besar dosanya dan kamu tidak bisa menerima itu di dalam keluarga. Justru harus dirangkul, harus diterima supaya melalui kasih itu orang akhirnya bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki di dalam hidup. Itu butuh pertolongan. Orang-orang yang macam ini butuh pertolongan, butuh dibantu supaya di kemudian hari mereka juga akan dipulihkan martabatnya. Nah, seringkali kan malah jadi olok-olokan loh, seringkali itu dan dihindari. Dari minggu malam itu paroki Barnabas tempat saya dulu berkarya itu merayakan 30 tahun lustrum 6. Dan menarik bahwa ketika mereka mengadakan wayang itu, salah satu yang diundang di situ adalah orang yang apa itu namanya transgender. Itu maksudnya apa? Tentu maksudnya bahwa gereja mau menghargai orang-orang yang semacam ini, yang bisa berkarya baik, menghasilkan hal-hal yang baik, bukan harus disingkiri, tetapi mereka harus dirangkul. Pasti ada kekurangan di sisinya, tetapi ada positif yang dia sumbangkan.